Shalom saudara-saudara, bertemu kembali dengan saya Andri dalam program Devotion bersama Gereja ICC. Apa kabarnya? Kita sudah berada di penghujung tahun 2024. Tahun ini terasa berjalan cukup cepat dan kita mesti bersyukur karena bisa melewati tahun ini dengan baik. Walaupun saya yakin kita semua cukup banyak melewati banyak tantangan, rintangan, bisa di dalam keluarga, di pekerjaan, di keuangan, kesehatan, apapun itu. Tapi bukti dari kesetiaan Tuhan tetap nyata, yaitu kita berhasil melewati semuanya sampai dengan hari ini. Amin. Dan yang menjadi judul dari perenungan kita pada hari ini adalah menyeberang bersama Yesus. Kemarin saya membaca sebuah artikel menarik tentang seorang pria yang bernama Charles Blondin. Dia adalah seorang yang berkewarganegaraan Prancis yang dikenal sebagai seorang funambulis atau ahli meniti tali. Dia bisa berjalan di atas tali di ketinggian yang ekstrim. Di tahun 1859, Blondin pernah meresikokan nyawanya dengan menyeberangi air terjun Niagara yang ada di Amerika Serikat. Dia berjalan di atas tali yang membentang sepanjang 305 meter. Jarak ini kurang lebih sama apabila saudara pergi ke gazebo, di sana ada trek lari, satu putaran ada sekitar 300 meter. Cukup jauh. Dan tingginya 48 meter di atas sungai Niagara yang berarus deras. Suara dari deruan airnya terdengar dalam radius 45 km. Ini jarak seperti Bandung dengan Cikampek. Ya, cukup jauh apabila saudara di Cikampek bisa mendengar suara dari air terjun tersebut. Jadi sangat keras dan apabila terjatuh artinya sudah selesai hidupnya Blondin ini. Tapi itu adalah salah satu kesuksesan dia karena dia berhasil menaklukkan air terjun tersebut. Pada percobaan pertama, Blondin berhasil menyeberangi tanpa membawa barang apapun. Kemudian dia beberapa kali bolak-balik sambil membawa beberapa barang bergantian, mulai dari gantar, ada juga botol anggur sambil minum, sambil jalan di atas tali, dan juga yang lebih besar yaitu kereta dorong pasir dengan terisi pasir di dalamnya. Semuanya itu bisa dilakukan dengan lancar dan sang manajer dari Blondin bertanya kepada penonton yang jumlahnya cukup banyak itu, apakah kalian percaya dengan kemampuan akrobat Blondin ini? Mereka pun sepakat berteriak percaya, mereka tidak ragu sama sekali setelah melihat kemampuannya. Lalu sampai di satu momen di mana manajer tersebut melemparkan pertanyaan kepada penontonnya, kalau kalian percaya, kalau kalian tidak ragu, silakan seseorang dari kalian datang kemari, silakan masuk ke dalam kereta pasir ini dan menyeberang bersama Blondin menuju ke seberang sana. Ternyata setelah menunggu beberapa lama tidak ada yang bersedia karena resikonya adalah kehilangan nyawa ya. Walaupun sebelumnya mereka berkata-kata dengan keras, dengan yakin, mereka yakin sekali atas kemampuan Blondin yang luar biasa itu. Akhirnya ada seorang anak kecil yang berlari menghampiri dan berani untuk naik ke kereta pasir itu. Dia memberanikan diri didorong oleh Blondin menyeberangi air terjun Niagara. Dan para penonton pun ketakutan menyaksikan karena saat itu bukan hanya berbahaya dari akrobatnya sendiri, tapi faktor angin yang cukup kencang ikut menjadi penghambat atraksi tersebut. Tapi mereka selamat. Maka gemuruh penonton lebih keras lagi, terdengar lebih kencang lagi daripada sebelumnya. Semua orang di sana hanya percaya di mulut saja bahwa Blondin bisa melakukannya. Tapi cuma ada satu orang yang bersedia mempercayakan dirinya, nyawanya, jiwa raganya sepenuhnya kepada sang akrobatik. Lalu ada reporter TV di sana yang penasaran kenapa anak kecil itu kok berani. Ya, lalu dia bertanya, kenapa Anda
berani melakukan itu? Dan dia menjawab, karena Blondin adalah ayahku. Wah, saudara-saudara, dalam hitungan jam kita akan sama-sama menyeberang ke tahun 2025. Dan biasanya saat kita berpikir tentang apa yang akan terjadi di depan sana, ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi kekhawatiran kita. Kita menjadi takut untuk menghadapinya. Apakah itu tentang hubungan kita di dalam keluarga, dengan pasangan, dengan anak, ya atau bisa juga di pekerjaan, di bisnis kita, di dagang kita, tentang keuangan kita, tentang kesehatan kita, tentang keadaan yang akan kita hadapi di tahun depan yang cenderung keadaannya baru, suasana baru. Masa depan kita juga mungkin kita takut menghadapinya. Dan masih banyak sumber kekhawatiran lainnya yang bisa terjadi dalam diri kita karena emang di dunia ini tidak ada kepastian. Ya, belum lagi kalau lihat keadaan dunia ini sekarang kayaknya cukup menantang ya, perang di mana-mana, perang dagang juga gitu. Dan posisinya kita cukup mirip dengan para penonton tadi yang dikuasai oleh ketakutan saat ditawari untuk menyeberangi air terjun. Saya pun merasakan hal yang sama, saudara-saudara, karena hal ini adalah hal yang manusiawi. Tapi biarkan firman Tuhan menyapa kita hari ini. Tuhan berkata, jika kita punya pemikiran seperti itu artinya kita terlalu mengandalkan diri kita sendiri dan tidak menyerahkan, mempercayakan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Yang artinya kita sedang menyusahkan dengan diri sendiri dengan hal-hal yang belum terjadi. Hal-hal yang kita takutkan, hal-hal yang kita khawatirkan itu belum tentu terjadi. Kita perlu belajar bukan hanya mempercayai Tuhan hanya di mulut saja atau hanya di logika pemikiran kita saja, menyetujui Tuhan hanya dengan akal kita saja. Tapi pada saat kita harus menyeberangi air terjun kehidupan yang terlihat menyeramkan, mari menyerahkan diri kita sepenuhnya. Naik ke kereta pasirnya Tuhan. Bukti bahwa kita orang percaya adalah kita taat kepada Tuhan. Sebab iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Mari saudara-saudara kita berespon sama seperti anak kecil tadi, menyerahkan semua yang ada di dalam kehidupannya, yang ada di dalam tangan kita kepada Tuhan. Biar Tuhan yang selalu jaga kita, peliharakan kita, pimpin kita apapun musimnya. Apapun yang ada di depan, walaupun pasti ada rintangan, tantangan, walaupun kita sulit untuk menjalaninya. Kalau kita bersama dengan Tuhan, kita akan selalu bisa melewatinya dan akan selalu lebih baik keadaan kita jikalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ini ayat pegangan kita, Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa kami tidak berdaya melakukan apapun di luar kuasa Tuhan. Namun kami berterima kasih karena kami memiliki Tuhan yang sudah berjanji dan tidak akan lalai akan janji-janji Tuhan. Terima kasih untuk tahun yang sudah berlalu. Saat ini kami mau menyerahkan diri kami ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Di tahun yang baru, biarlah berkat kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan senantiasa mengiringi kami di sepanjang tahun 2025, menjaga kami, membuat hati kami senantiasa berada dekat dengan Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekian devotion hari ini. Sampai berjumpa di devotion yang selanjutnya.